Kalian mau melekan malam-malam nanti habis tahajud terus lihat video? Nah, jam pertama Ya bisa langsung. aja. Ya bisa aja sih. Ya bisa aja ya. Semoga aja kakak tiduran. Oke. Tadi oh ya, tadi masalah yang determinan itu tadi kalau masalah ulangi aja ya tadi ya, yang tadi. Nah, kalau yang ini sebuah objek yang berkaitan dengan luas itu kalau ditransformasi dengan matriks itu soalnya contohnya bisa jadi dilatasi dengan tadi skalanya adalah -4. Nah, kalau skalanya -4 nanti L0 kali determinannya ini. Nah, yang -4 ini dikuadratkan. Nah, -4 dikuadratkan. Kalau khusus untuk dilatasi ya, dilatasi. Karena nanti matriksnya dilatasi, dia jadinya -4, 0, 0, -4. Nah, makanya dijadikan kuadrat. Nah, oke, sudah clear ya? Oke. Kita coba lanjut ke deret dan barisan. Oke, di sini antara 8 dan 112 disisipkan 10 bilangan, sehingga bilangan tersebut jadi deret aritmetik. Deret aritmetika. Maka jumlah deret aritmetika yang terjadi adalah jumlah deret. Nah, oke, sudah paham maksud soalnya? Oh, SN berarti. Yes, yang ditanyakan SN. Nah, SN dari yang 8 sampai 112. Nah, oke. Jadi ini ceritanya bagaimana? Ada 8 dan 112 ya. Terus gimana? Disisipi 10 bilangan. Jadi deret aritmetik. Disisipi 10 bilangan. Ini, nggak tahu berapa. Pokoknya disisipi di antara 8 sampai 112. Oke, sehingga yang 8 ini, kalau yang di awal kan 8 jadi suku pertama, 112 jadi suku kedua. Kalau yang di sini, ini 8 jadi jelas jadi suku pertama. Kalau 112 ini jadi suku keberapa? Terakhir. 10. Bukan. Terakhir. 11. 12. 11, yakin? 12. 12, 11, bukan 13. Oh, 12. Sing merah. Ini kan 10 bilangan ya. Disisipkannya 10 kan, Ustaz? Ya, disisipnya 10. Ya, Ini kan 12 10. ya. Ya, di sini 10. Ini katakanlah tadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 11 dan 112 ini suku ke 12. Nah, berarti di sini 8, dia ini kan jadi A ya. Nah, 112 itu jadi suku ke-12. Berarti U12 ini sama dengan 112. Karena di sini adalah aritmetika, maka U12 ini bisa dijabarkan seperti apa? Jadikan rumus suku ke N aritmetika. Pakai rumus yang A plus BN min 1 itu, Ustaz. Yes. Jadinya berapa? Itu kan jadinya 8 plus B, terus yang dikurung itu 12 min 1, Ustaz. 12. Nyari B kan, Ustaz? Yes. Kita cari B-nya ya. Nah, di sini tadi benar ya. Dituliskan dulu biar gak bingung dari mana. A plus 11B. Kenapa kok 11?
Nah, karena UN-nya aritmetika, halo. Nah, di sini berarti A plus N-1 B. Kalau geometri, berarti apa geometri? UN-nya AR N bangkit 1. N-1. Oke ya. Nah, karena di sini 12, maka di sininya B-nya ditempeli dengan 11. Nah, ini sama dengan 112. A-nya tadi berapa? 8 ya? 8 ditambah Iya, 8. ya, ditambah 11B sama dengan 112. 11B sama dengan ya 104, Zat. 104 ya. 4. Oke. Katanya angkanya ini ajaib ini ya. Berarti B-nya sama dengan 104 dibagi 11. Berapa? Koma. ya nggak apa-apa dibuat 104/11. Nah, jangan dibuat koma dulu ya. Biasanya kalau ada pecahan ini pasti ada sesuatu di sini. Kita oke ya, A-nya ketemunya 8, B-nya 104/11. Nah, jumlah deret aritmetika berarti Sn ya. Berarti Sn-nya sama dengan N2. Tapi sebetulnya kita nggak usah pakai ini ya. Rumusnya kan N/2 kali A plus UN. Ya. Atau bisa pakai N/2 kali A. UN-nya kan dijabarkan pakai A plus N-1 kali B. Ditambah dengan A, maka hasilnya jadi 2A plus N-1 kali B. B. Ya, bisa pakai yang ini, bisa pakai yang bawah. Nah, tapi karena kita sebetulnya sudah tahu U12 itu sama dengan 112, maka langsung saja dari sini. Nah, ini kan suku ke-12. Nah, suku ke-12 kan? 12/2. 12 sama dengan 12/2 kali A-nya 8 8 tambah ditambah 112. 12. Oke, ini 12 bagi 2 berapa? 6. 6. 112 tambah 8? 120. 120. Oke. Berarti hasilnya berapa? 720. 720. Oke. Nah, ini sebetulnya kita nggak usah pakai ngitung ini ya. Ini bisa kita langsung pakai yang ini. Nah, nggak usah pakai step-step yang banyak sebetulnya. Kan bukan ya? Oh iya. Nanti tagih. Ya, open book. Zat, Ya, itu tadi rumusnya rumus apa? yang mana? Ini. Ya, yang SS. SN N/2 ya itu. Ya, ini jumlah N suku pertama aritmetika. Gimana? Jumlah N suku pertama. Ya, SN berarti jumlah N suku pertama. Ya, jadi kalau misalnya tulisannya S12 berarti jumlah dari 12 suku pertama. Oh, Ya, iya. 12 suku pertama dijumlah. Nah, Iya, Zat. Makasih, Zat. Maaf Ustadz, itu dapat U12 dari mana ya? Oke. Oke. Ya, kita ulangi lagi ya. Di sini ya, soalnya ada dua bilangan dulu. Awal mula-mulanya ada dua bilangan, 8 dan 112. Nah, di antara 8 sampai 112 ini kita sisipkan 10 bilangan. Oke? 10 bilangan. Di sini berarti di mana pulpennya? Oh, di atas. Oke. 10 bilangan. Nah, jadi di sini dimasukkan 10 bilangan. 8-nya, yang ini kan 8-nya kan awalnya jadi suku pertama kan tetap kan 8 ini dia jadi suku pertama.
Nah, 112 awalnya dia suku kedua, karena dia disisipi dengan 10 bilangan, maka 112 ini menjadi suku ke-12, U12. Nah, oke, sampai sini sudah oke. Kalau disisipkan 10 bilangan diantaranya bukannya harusnya U11 ya? Oke. Misalkan seperti ini ya. 8 sama 112. Kita sisipkan cuma satu bilangan. Nah, awalnya di sini 8 sama 112. 8 ini suku pertama, 112 suku kedua. Karena disisipi satu bilangan, maka 8 ini jadi suku pertama, lalu suku keduanya adalah yang bilangannya kita sisipi. Nah, suku ketiganya adalah yang terakhir ini. Nah, tambah 1. Oh, paham Ustaz. Ya, Ya, terima kasih. ya, tambah 1. Kalau tambah 2, berarti nanti tambah 2. Tambah 3, berarti sukunya tambah 3. Dan seterusnya. Oke, gimana? Ini suku 112, tinggal kita masukkan yang sini aja ya. Kita nggak usah pakai yang ini. Nah, karena kita sebetulnya sudah tahu suku ke-12. Ini 112. Ya, ini sebetulnya terlihat susah, tapi sebetulnya cuma beberapa langkah saja. Loh, Ustaz, terus tadi buat apa nyari beda? Ya, ya nggak apa-apa, pingin aja cari beda. Kenapa? Ya, mungkin daripada bingung ini dihapus saja ya. Nah, tapi sudah tahu kan sekalian cari beta ya apa caranya? Ya. Oke, biar tidak salah paham ini dihapus saja. Nah. Oke. Oke, sudah clear yang ini? Oke. Boleh kita lanjutkan ya? Oke. Dihapus sebentar. Yang berikutnya. Oke. Di sini juga masalah barisan deret, tapi soal cerita. 1 bulan Januari 2021, populasi kota bunga 1.600. Kota hujan 450. Populasi ayam. Setiap bulan peningkatan pertumbuhan 25 ekor di kota bunga dan 10 ekor di kota hujan. Untuk pertama kalinya, populasi ayam di kota bunga 3 kali populasi ayam di kota hujan pada bulan kapan? Nah, kalau digambarkan di dalam tabel mungkin ya. Ini aritmetika kan Ustaz ya? Kenapa aritmetika? Soalnya peningkatan pertumbuhannya itu selisih, jadi bukan dikali berapa persen gitu. Oke. Ya, di sini katanya peningkatannya 25 ekor. Bukan misalnya 2 kali lipat atau 7 kalinya. Nah, karena peningkatannya ini berupa bilangan ekor ya, ekor, maka pertumbuhannya secara aritmetika. Nah, di sini kota apa di sini bunga dan hujan. Bunga dan hujan. Di kota bunga itu awalnya 1.600, kalau kota hujan 450. Nah, di bulan berikutnya, katakanlah bulan Februari 2021. Peningkatan di kota bunga 25 ekor. Tadi 1.625. Kalau kota hujan peningkatannya 10 ekor. Jadinya di sini 460. Bulan Maret 2021. Tadi di sini jadinya 1.600 pertambah 25 lagi jadinya
1650 dan hujannya ini jadi 470. 470 Ini manual berarti itu. dan seterusnya. Ini buat gambarannya aja dulu ya. Nah, untuk pertama kalinya populasi ayam di kota bunga 3 kali populasi ayam di kota hujan. Katakanlah, ya ini maksudnya kalau dibuat dalam rumusan matematika berarti UN, nah, jangan UN ya. Kita nyebutnya di sini bunga hujan. Nanti kebingungan sama huruf B. Katakanlah ini U bunga, ditulis lengkap aja nggak apa-apa. Sama dengan 3 kali U hujan. Oke, di sini sudah jelas? Sudah. Oke. Hubungannya berarti tadi kan aritmetika nih ya masalahnya ya. Berarti di sini adalah A-nya si bunga ditambah karena N-nya sama ya. N-nya sama, berarti di sini N min 1 bedanya si bunga ditambah sama dengan 3 kali A-nya si hujan ditambah N-1 kali B-nya hujan. Nah, oke, sebelum lanjut, ini bagaimana? Ada yang masih, loh kok ini dari bunga, terus ininya bunga ayam, terus ini ayam, terus N-nya harus sama, kenapa? Oke, sudah clear ya? Oke, malam-malam ini sangat damai. Bunga berarti 6.600 ya mula-mulanya. Lalu N-1 kali bedanya adalah 25. Sama dengan 3 kali A-nya si ayam, A-nya si hujan di sini adalah 450 ditambah N-1 kali bedanya si hujan ini 10. Nah, jadi di sini 1.600 ditambah, boleh diuraikan dulu, boleh. Jadinya 25N dikurangi 25 sama dengan 3 kali 450 ditambah 10N dikurangi 10. Oke, dikalikan 3 dulu. Ini tetap sama dengan 450 kali 3, 135. 1.350 ditambah 30N dikurangi 30. Oke. Yang ada N-nya ditaruh di sebelah kiri atau di sebelah kanan, terserah ya. Di sebelah kiri aja deh, biar estetik. Berarti yang nggak ada N-nya di sebelah kanan. Tadi di sini 25N, 30-nya pindah ke kiri, jadinya minus 30N. Nah, ini kemungkinan negatif, tapi nggak apa-apa. Ini yang lainnya pindah ke kanan. Nah, ini ngitung gini. 1.350 dikurangi 30 dikurangi 1.600 ditambah 25. Oke, kalau yang ini negatif 5N, berapakah hasil yang di sebelah kanan? Min 255. Min berapa? 255. Min 255 ya. Ini tambah ini hasilnya min 5. Ya, ada hasilnya min 5. Oke, min 300. Oke. Min 255. Berarti N-nya sama dengan berapa? 51. N-nya sama dengan 50.
Benar kan ya? Katanya lebih dari 2 tahun ini. Oke. Ya, ini cuma buat cross check aja ya. Nah, di sini 450 dikali 3 dibagi 350. 1350 dikurangi 30 dikurangi 1600 ditambah 25. 255 kita bagi 5, 51. Oke, benar. Tapi di sini nanti hasilnya jadi banyak. Dalam arti kalau N-nya 51, ini mungkin 1000 kurang 1000 ya. Saya di sini 450 kelihatannya terlalu banyak, terlalu sedikit banget. Kalau N-nya 51 berarti 51 bulan. 51 bulan ke depan. Ya, 51 bulan setelah bulan Januari. Nah, kira-kira bulan apa? Kayaknya sama aja ngitung manual. Ya, kalau saya ngitung Oke. manual. Ini sekarang ini Januari. Setahun 12. Ya, Bagi 50. Maret 2024 Ustadz kayaknya. 2024. Tapi bilangnya 2022 semua. Iya, jadi kelihatannya ini salah soal ya di sini ya. Kemungkinan ini di sini ada 1450. Kalau di sini cuma 450 kelihatannya juga terlalu kecil ya hasilnya ya. Iya, kemungkinan di sini ada 1000-nya, ada satunya tapi nyelempit di sini tapi ya nggak kelihatan. Di sini anggap aja. Ya, kita coba untuk yang 51 aja ya. 51 tahun, berarti yang mendekati kelipatan 12. 12, kenapa 12? Karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Berarti 51 itu kan 4 kali 12 ditambah 3. 3. Ya, 3 ya. Oke. Ini 12 karena 12 bulan. Nah, di sini hasilnya adalah 4. Berarti kita tambahkan 4 dengan 2021. Berarti hasilnya 2025 ya. 2025. Maret. 1, bukan Maret. 3 bulan setelah Januari apa? Oh, April. Januari, Februari, Maret, April. Januari ke Februari. Februari ke Maret. Maret ke April. 1. Nah, jadi di sini adalah April 2025. Ya. Oke, di sini kelihatannya ada ralat soal ya di sini ya. Oke, mungkin bisa dicek juga kalau ada hitung-hitungan yang salah. Tapi di sini kelihatannya yang salah soalnya. Ini bukan soal Ustadz yang bikin ya. Oke. Tapi untuk cara ngitungnya ini insya Allah seperti ini. Biasa ada soal kayak gini, dong. Anggap aja kalau misalnya di PH itu gak ada soalnya seperti ini, berarti munculnya di PAS. Masya Allah. Ya, karena untuk 11 soal untuk memasukkan 3 materi ya kemungkinannya dapat ya 3-4 soal. Ya, jadinya sekalian aja nanti dimasukkan di PAS. Tapi kalau dapat soal yang lebih mudah, it's luck. Itu keberuntungan, itu kebejoan. Oke? Lanjut, Sat. Lanjut ya. Oke. Oke. Nah,
Ini hapus dulu. Mana Untuk dia so- ya, untuk soal yang seperti ini tadi sudah dibahas ya, yang ini. Sudah. Ya, oke ya. Untuk soal seperti ini ya, bisa bentuknya barisan geometri, bisa jadi bentuknya barisan aritmetika. Nah, tapi soalnya hampir mirip cara ngerjakannya seperti ini. Diketahui suku kesekian itu segini dan sifat-sifatnya seperti ini. Nah, maka nilai dari sesuatu adalah apa? Nah, ini bisa barisan geometri, bisa barisan aritmetika. Nah, tapi cara pengerjaannya juga sama. Cara ngerjakannya ini adalah aritmetika, jawabannya pasti bukan ini. Nah. Tapi dicoba saja. Kalau misalnya ini bukan geometri, tapi di sini aritmetika. Kalau misalnya A-nya 2, berarti apa yang diketahui? A2 sama dengan 2. Berarti karena aritmetika, maka nilainya A plus B sama dengan 2. Ya, kan N-1 ya. 2 dikurangi 1 kan 1. Nah, dikali B hasilnya B. A plus B sama dengan 2. Lalu yang sebelah kiri, di sini A5 dikurangi 2A4. Berarti A5, berarti A plus 4B. Ya, karena di sini 5, maka sini 4B. Dikurangi 2 kali A4, maka di sini, ini kali ya, dalam kurung, A plus 3B. Ini jangan lupa dikurung. Kalau nggak dikurung, biasanya tulisnya 2A plus 3B. Wah, ini juga lebih kacau. Sama dengan 3 kali A minus A plus ya. Ini karena di sini 3, maka di sini A plus 2B. 2B sini. Nah, berarti di sini jadinya A plus 4B dikurangi 2A dikurangi 6B sama dengan 3A plus ini 2B, maka sini 6B. Pindah-pindah. A min 2A min 3A sama B-nya sekalian aja di sebelah kiri. Plus 4B min 6B min 6B sama dengan 0. Nah, di sini A min 2A min 3A hasilnya jadi min 4A. B 6B 6B jadinya min 12 tambah 4 jadinya minus 8B sama dengan 0. Ini di sini kita bagi min 4 hasilnya jadi A plus 2B sama dengan 0. Dibagi minus 4. Oke, sudah? Ada ini, ada ini. Gimana berikutnya? Dikurangi. Persamaan linear dua variabel. Yes, sistem bersama linear dua variabel. Nah, ini A-nya sudah sama ya. Berarti kita bisa langsung eliminasi. Nah, hasilnya berapa di sini? A plus B-nya 2, Ustaz. A plus B-nya 2. 2 dari mana? Itu nulisnya min 2. Oh, 2 ya. Oh, sorry. Di sini 2 ya. Nah, karena keburu nanti kelihatan jawabannya minus 2. Berarti B-nya di sini 2 ya. Berarti jawabannya Min 2. B sama dengan Min ini kan B 2. ya. Ini sama dengan min 2.
Oke, Jadi sudah sekarang ketemu B-nya min 2. Nah, sekarang apa yang dicari di sini? Yang dicari A. A. A4 min A3 ya. Ya. Benar, Mas. Apakah ini suku keempat dikurangi suku ketiga? Suku pertama. Bukan. Suku 0. Oh iya, suku pertama. Beda. Bukan. Ya, suku setelahnya dikurangi suku saat ini. Suku saat ini 3, setelahnya adalah 4. Maka selisihnya suku setelahnya dikurangi saat ini adalah beda. Ya, cara menuliskan lain pada tentukan beda antar suku tersebut. Yang mending ditulis gini aja, 4 dikurangi A3. Oke? Bedanya adalah negatif Min 2. 2. Oh. Saya mau Oke. tanya, Ustaz. Ya, silakan. Tadi saya ngikut sih, tapi yang awal-awal itu saya bingung dapatnya dari mana. Oke, Yang garis gimana? paling atas itu. Garis dari atas yang ini? Yang merah yang ini? Iya. Oke. Udah tahu kan kalau suku aritmetika itu UN sama dengan A plus N-1 B? Ya. Iya. Ya, ini untuk aritmetika ya. Karena ini soalnya ini misalkan tadi aritmetika. Diganti aritmetika. UN sama dengan A plus N-1 B. Nah, berarti di sini A5 berarti, atau U5 ya terserah ya. A atau U itu sama saja. A. Berarti A5, berarti di sini sama dengan, berarti A ditambah N-1, karena N-nya di sini 5, maka N-1 sama dengan 4. B. Dapat dari mana, Ustaz? N-1. Kalau di sini 5, tergantung yang di sini. 5, maka di sini 4. Andaikan, ya. Andaikan di sini 4, berarti berapa? 3. 3. Kalau di sini 3, berarti berapa? Iya, 2. 2. Nah, oke ya. Sudah tahu kan di sini selalu kurang 1 dari yang di sini. Oke, Ustaz. Oke, nah setelah kita tahu A5, A4, dan A3, nah kita baru pasangkan. Nah, masukkan ke sini. A5 dikurangi 2 A4 sama dengan 3A3. Berarti A5-nya kan A plus 4B. Dikurangi 2 kali. A4-nya kan A plus 3B. Ingat ya, dalam 3. kurung. Ya, dalam Oh, kurung. ini. Ya, dalam kurung. Sama dengan 3 kali A3 A plus 2B. Nanti tinggal dijabarkan seperti ini. Oh. Iya, Ustaz. Paham, insyaallah. Oke, Oke. Ustaz. Yuk, sama-sama. Oke, gimana? Paham, Ustaz. Oke, boleh lanjut? Boleh. Oke. Ini hapus ya. Ustaz. Nah, ini tadi soalnya geometri. Kalau misalnya aritmetika, gampang. Nah, misalkan di sini. Diketahui rumus suku ke N pada barisan geometri adalah ini. Tuliskan rumus jumlah N suku pertama pada barisan tersebut. Ini sebetulnya tinggal dipasang-pasangkan ya. Jumlah N suku pertama rumusnya apa? Kalau dalam geometri. Geometri itu AR pangkat 1. A kali, ada kalinya ya. Ya. AR pangkat 0. suku ke N dulu ya. Iya. Oh, suku ke N. AR pangkat N-1. N, min satunya dipangkat
Di bawah. Ya, di atas, di atas. Di atas. Di atas Di atas N-1. N-1 gini. Iya, heeh. Kurung. Kurung, kurung. Kurungnya ada M1 Kak. Nggak tahu, lupa. Tapi kurungnya nggak di R, saat di N-nya. Di N-nya. Tapi di catatanku tuh Eh, A dalam kurung R pangkat N-1 per R-1. Oke. Ya, Oke. itu kalau R lebih dari 1. Oke. Ini min satunya ada di bawah sini ya. Nah, ini kalian di bawah kan R-1 ya. Nah, Ya, kita menyesuaikan. Ini sama seperti yang di bawah. Nah, tapi yang di atas ada pangkat N-nya. Oke. Sama seperti yang di bawah, tapi yang di atas ada pangkat N-nya. Ini kalau R-nya lebih dari 1. Hati-hati. Kalau R-nya kurang dari 1, bukan kurang dari 1 ya, di antara 0 dan 1, berarti dibalik. R-nya di sini antara 0 sampai 1, maka dibalik. Nah, di sini A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. R. Yes. Oke. Iya, saat Nah, di sini AN-nya 12 kali setengah pangkat N. Nah, ya di sini ya. Oke. Berarti dari rumus ini apa yang kita dapatkan nilai A dan nilai R-nya? A-nya itu 12. Oke. R-nya R-nya setengah. Nah, R-nya selalu yang di pangkat N. Nah, oke. Dari rumus ini terus geometri, A-nya 12, R-nya setengah. Nah, R-nya ini kira-kira pakai yang atas ini atau yang pakai yang bawah? Pakai yang bawah. Pakai yang bawah ya. Ya. Oke, pakai yang bawah. Berarti di sini SN sama dengan A-nya tadi 12 kali 1 dikurangi, Rasio ya rasionya di sini setengah, pangkat N per 1 min setengah. 1 min setengah. 1 min setengah berapa? Setengah. Setengah. Oke, berarti 12 ini ya. Nah, pangkat N per 12. Setengah. Dibagi setengah, kita bisa pindah ke atas ya. Ya. Jadi di sini 12 dikali berapa kalau dipindah ke atas? 2 kali. Oh, 2 min Setengah dipindah ke atas? dikali 2. dikali 2 kan ya? Kali 2. Nah, berarti di sini 12 kali 2 kali 1 min setengah pangkat Min N. N. Oke, lanjut. 24 Ya. kali 1 min Ini setengah N. pangkat N. Sudah itu ya? Bisa seperti ini atau mungkin bisa dikalikan jadi seperti ini. 24 kali setengah pangkat N. Jadi 24-nya ini dikalikan dengan setengah. Dia tetap di luar. Nah. Oke. Ya, saya. Ya. Hati-hati dengan nilai R-nya ya. Nah, kalau R-nya nilainya setengah, berarti pakai yang bawah. Tapi kalau R-nya positif atau ya lebih besar dari 1, pakai yang atas. Nilainya pokoknya bukan pecahan di antara 0 1. Oke, bagaimana? Ini tinggal dipasang-pasangkan A-nya berapa, R-nya berapa, tinggal dimasukkan ke SN. Berarti sebenarnya
soalnya itu nggak jauh dari rumus awalnya itu ya, Ustaz? Iya. Maksudnya kayak di sini aja. Ya kutaknya gini-gini aja. Kutak-katik rumus. Lanjut, Ustaz. Oke, ya. Jadi bocorannya di sini mungkin soalnya ada yang seperti ini. Oke, tapi mungkin nilai R-nya apakah yang atas atau yang bawah ya jaga-jaga aja ya. Tapi ada yang keluar seperti ini. Oke, kita lanjut yang bawah. Oh, masih banyak ya. Oh, enggak. Oke. Enggak apa-apa. Yang ini gimana? Misalkan Sn adalah jumlah n suku pertama barisan geometri. Ke n. Nah, rasionya lebih besar dari 1. U2-nya 5. S6 sama dengan 3S3. Nah, berapakah nilai dari U5? Dari Sn adalah jumlah suku pertama, n suku pertama. geometri. Oh, geometri. Rasionya Lebih besar dari 1. ya, Berarti pakai rumus yang A dalam kurung Rn-1. R pangkat n min 1 per R-1. R min 1. Oke, U2 sama dengan 5, berarti boleh dituliskan apa? Ini harus konsisten sebetulnya di sini, karena ini N-1. U ya, U aja ya. Ya, UN. U2 sama dengan 5, berarti karena ini geometri, U1 bukan apa? U1. Bukan. R. Beda, oh rasio. Iya. Di Apa ya? kalau aritmetika itu kan A plus M-1B. Oh, ya langsung. Ya, UN plus 1 per UN. bukan 1 per UN. AR. Oh iya, R. Nah, R-1. A, R sama dengan 5. Kenapa kok AR? Ininya N-nya 2 ya. Dikurangi 1 jadi pangkat 1. Oke? Oke. Nah, lanjut. Di sini S6 berarti langsung kita masukkan. S6 sama dengan 3 kali S3. A kali R pangkat berapa jadi di sini? 5. Bukan. Hati-hati di sini, N. Oh, R pangkat N. R Ya, pangkat N. Dikurangi 1. pangkat 6 ya, karena ini 6, maka di sini pangkat 6. Nah, ini Sn ya. Per 6 min 1. 1. Sama dengan 3 kali, berapa di sini? Oh, 6. Kok R tahu, Ustaz? Oh ya, R-nya, sorry. R ya. R min 1. Oke, lanjut. 3 kali 3. A. Ya. R-nya pangkat. R pangkat 3 Ya. min 1 per R-1. R min 1. Oke ya. Nah, karena di sini barisannya sama ya, barisannya sama, maka A-nya ini bisa dicoret. R min 1 bisa dicoret. Nah, tinggal yang ini. Ini pindah ke kanan. R pangkat 3 min 1 pindah ke kanan ya. Jadi di sini R pangkat 6 minus 1 per R pangkat 3 minus 1 sama dengan 3. 3. Oke. Di sini sudah clear? 2 berarti. 2 sama dengan
2R sama dengan 3. X kuadrat. Mungkin ya ini perlu di review lagi. Nah, ya. Ini selisih 2 kuadrat ya. X kuadrat min Y kuadrat hasilnya X plus Y kali X minus Y. Y. Nah, di sini sebetulnya ada pangkat 3 ya. Di sini ada pangkat 6, ada pangkat 3. Nah, ini bisa sebetulnya jadinya R pangkat 3 plus 1, R pangkat 3 min 1. Ya. Per R pangkat 3 min 1. Oke, kayaknya nanti masih bingung kenapa kok R pangkat 3. Oke, R-nya bisa dicoret. Ini hasilnya, jadi R pangkat 3 min 1 sama dengan 3. 3. Yes. Lalu di sini R pangkat 3 sama dengan 3 ditambah 1, yes, 4. 4 ya. Nah, lalu di sini R-nya Akar 4 pangkat 3. Akar pangkat 3, 4. ya akar 3 dari 4. Oke, ini mungkin yang sedikit hati-hati ya, mungkin di sini ya. Di sini 2, 2, 2, tapi di sini bisa keluarnya cuma 2. Nggak bisa ya, jadi di sini ya tetap akar 4. Akar 3 dari 4. Nah, nanti yang diketahui kan AR banget. AR-nya 5 ya, AR-nya. Nah, kita cari U5. U5 itu kan AR pangkat 4 kan ya. Iya. Nah, harusnya di sini nggak usah di pangkat ketiga. AR pangkat 3 kali AR pangkat 1. Nah, gini aja. AR kali R pangkat 3 kan? Iya. Ya. AR-nya 5 dikali R pangkat 3 akar 4. 4. Di sini hasilnya berarti 20. 20. Oke, kata jawabannya juga. Oh iya, nggak apa-apa lah. Salah ketik berarti ini. Oke. U5 sama dengan 20. Ya, kalau saya hitung sampai yang R pangkat 3. Nah. Set. Yes. Saya masih bingung yang dari R pangkat 6 min 1 jadi diubah jadi R pangkat 3 plus 1 itu. Ya, yang itu. Oh, ini ya. Oke. Ini sebetulnya pakai trik yang selisih 2 kuadrat ini ya. R kuadrat, X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Oke, kalau yang masalah satunya ini mungkin bisa yang lebih sederhana aja dulu ya. S kuadrat dikurangi 1 berarti bisa difaktorkan jadi apa? X kuadrat minus 1. X plus 1, X plus 1. X plus 1, X min 1 ya. Nah, ini pangkatnya dia jadi setengah. Setengahnya. Maka kalau di sini X pangkat 4 dikurangi 1, maka hasilnya jadi, kalau difaktorkan, X pangkat 2. ya, X pangkat 2 plus 1, X pangkat 2 min 1. Ini jadinya setengahnya. Sehingga ya kalau pangkatnya 6, nah ini bisa jadi X pangkat X pangkat 3. yes, 3 plus 1, X pangkat 3 min 1. Ini selalu jadi setengahnya kalau difaktorkan. Iya, terima kasih. Oke. Bagaimana? Boleh lanjut? Masih boleh tahan kan ya? Tinggal 2 lagi. Ya, sekalian aja. Sekalian. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, ini hapus.
Manakah deret hingga berikut yang konvergen? Nah, sekalian ya. Ini semuanya deret hingga. Tapi mana yang deret hingga yang konvergen? Kalau konvergen kita lihat apanya? Kekonvergenan. Geometri. Nah, semuanya geometri kalau deret hingga. Selain itu, ada yang bisa dilihat lagi? Kurang dari 1. Apa yang kurang dari 1? Rasio. S-nya? Ya. Rasionya. Rasio. Rasionya kurang dari? 1. Ya, oke. Rasionya kurang dari 1. Tapi lebih tepatnya mutlak dari rasio. Karena nilai rasionya di sini bisa bernilai negatif. Nah, jadinya rasionya pokoknya di antara negatif 1 sampai 1. Nah, ini segini sudah aman nilai rasionya. Kalau rasionya sudah 2, atau misalnya 10/3, 10/3 kan hasilnya 3, sekian. Nah, itu sudah pasti bukan konvergen, alias divergen. Nah, kalau misalnya selain itu. Nah. Oke. Jadi untuk melihat kekonvergenan kita cukup lihat nilai R-nya, rasionya. Oke, sebagai contoh yang nomor 1. Ini rasionya, ya, rasionya berapa? Ini B. Oh, rasionya -2. Rasionya -2. Dibagi 2 pokoknya. Jadi bagi 2. Tandanya gimana? Sama semua? Apa, Zat? Tandanya sama semua? Enggak, ada yang minus nanti. Yang nomor 1? Tanda apanya, Zat? Oh, enggak ada yang minus. Ini kalau dibagi dia nggak mungkin minus ya. Kalau dibagi dengan bilangan positif, misalnya di sini kan dibagi 2 ya. Dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Oh, berarti rasionya setengah. Nah, berarti rasionya adalah Setengah. Nah, rasionya setengah. Apakah nilai R-nya ini, rasionya ini berada di sini? Iya. Ya. Di antara -1 sama 1 ya. Berarti nilai, berarti deret ini adalah Konvergen. Oke, sekalian ya. Nggak susah banget sih. Gimana? Bukan saya anak IPS tadi. Oke. Ini karena dia R-nya setengah, maka konvergen. Nilai R-nya berada di antara sini. Dia konvergen. Jumlah deret hingga itu A/1 - R. Lebih gampang daripada yang geometri ya. Geometri yang biasa yang nggak hingga. Deret hingga, yaitu jumlahnya adalah A/1 - R. Jadi contohnya kayak tadi nomor 1, A-nya berapa nilainya? 2/25. A-nya? Yang ini, 2/25. yang satu. 16. Ya, ini R-nya kan sudah dihitung ya nomor 1 ya. Nah, 1 min R-nya Setengah. Berarti 16 dibagi dengan Setengah. Berapa hasilnya? 32. 32. Nah, berarti jumlah deret hingganya adalah 32. Berarti kalau dijumlah, hasilnya mendekati 32. Oke. Ya, kalau R-nya nilainya di antara sini ya. Nah, kita coba yang nomor 2. Rasionya gimana? Rasionya minus ya kayak ini. Kalau nyari rasio gimana? U2 dibagi U1. U2 bagi U1 ya. Berarti 1/50 negatif dibagi dengan 2/25. Berarti min 1/50 dikali 25/2. Coret-coret, hasilnya berapa?
Min seperempat. min seperempat. Oke. Terus yang berikutnya, kita cek lagi apakah benar rasionya juga min seperempat. Nah, kita cek 2/75 dibagi dengan 1/50. 50. Nah, tadi di sini berapa? 2/75 Min ya. Ya. dikali 50/1. Min 50/1. Coret-coret. 3/1/3. Yang atas 1, yang bawah 3. Oh, 2, 3. Yang 2 atas dan 2. 3. Tadi jawabannya 4 per... Hah? Kok salah ya? Oh, minus 4/4. 4/3. Ya, 3 kali 1. Oh iya, saya. Oke. Apakah rasionya sama? Beda. Beda ya. Bahkan ini bukan rasionya sudah beda. Berarti ini sudah bukan deret geometri lagi ya. Berarti yang nomor 2 ini sudah pasti salah. Karena dia saja bukan deret geometri. Kalau deret geometri, rasionya selalu tetap 1/4, negatif 1/4, maka di sini seterusnya negatif 1/4. Nah, di sini saja sudah bukan deret geometri, maka di sini sudah pasti salah. Ya, jadi kalau ngecek kalau angkanya mencurigakan seperti ini, bisa dicek seperti ini. Oke, berarti R-nya nggak ada. Yang nomor 3 bagaimana? U2-nya itu min 1 per 3/2. Ya, hasilnya berapa? Apanya? Min 1 per 3/2 berapa hasilnya? Berarti 2 dikali 2/3. Min 2. Min 2/3. Min 2/3. Ya. Ya, min 2/3 rasionya. Nah, langsung. Kalau yang satunya, kita cek karena ini pecahan ini mencurigakan. Min 1. Bukan. Oh, 2/3 per min 1. Ya, Iya. apa hasilnya? Min 2/3. Oke ya. Ya, berarti konvergen. Karena ini rasionya sama, maka deret geometri. Dan karena nilainya di sini terletak di antara min 1 sama 1 ya. Nah, karena terletak di antara min 1 dan 1, maka deret ini pasti konvergen. Karena deretnya konvergen, nah berarti bisa dihitungkan S tahingganya. Berapa kan? Di sini ya, yang nomor 3. Ya. Nah, ini kan rasionya kan di sini min 2/3. Akibatnya deretnya ini konvergen. Ya. Nah, kita hitung nilai jumlah deret tahingganya. S tahingga. A per 1 min R. 1 min R. A-nya berapa? A-nya itu 3/2. 3/2 per Bagi 1 dikurangi 2/3. Minus 2/3. ya, dikurangi minus 2/3. Berapa hasilnya? 3/2 dibagi 3/2 dibagi 5/3. 5/3. Oke, berapa hasilnya? Serepet dibalik 9/10. 9/10. Nah, berarti ini jumlahannya adalah 9/10 atau 0,9. Mendekati 9/10 lah. Nah, oke. Ini berarti iya. Lalu yang terakhir bagaimana? Ini rasionya min 1. Min 1. Oke. Terus bagaimana? Dia bukan konvergen. Dia deret ini tidak konvergen ya. Karena nilai R-nya sama dengan min 1. Nah, min 1 tidak terletak di sini. Sehingga deret ini
tidak konvergen alias divergen. Nah, jadi yang konvergen ini nomor 1 dan nomor 3. Nah, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, semangat. Masih tinggal 1 nomor lagi. Semangat, semangat. Oke. Dan yang terakhir, nah ini soal cerita untuk deret geometri hingga. Soal ceritanya deret hingga itu selalu bola dijatuhkan. Pasti itu ketemunya. Kalau bola dijatuhkan dari ketinggian ini mantulnya sekian. Oh, ini soal deret hingga. Pasti soalnya seperti ini terus. Sebetulnya kalau dibikin soal yang tipe-tipe soal seleksi itu sebetulnya bisa. Tapi untuk yang soal yang biasa, mungkin ketemunya pasti bola dijatuhkan dari ketinggian 8 meter. Dari sekian meter dipantulkan, jadi ininya ketinggiannya menjadi sekian dari ketinggian sebelumnya. Panjang lintasan yang ditempuh bola tersebut sampai berhenti adalah sekian meter. Oke, di sini berarti kita dapatkan nilai A-nya berapa? A-nya 8. A-nya 8. R-nya? 3/4. 3/4. Nah, karena ditanya panjang lintasan semuanya, berarti tanya SN, S hingga. Berarti berapa di sini? 8 8 dibagi R-1. 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 1 min 3/4. 1 min 3/4 ya. 1 min R. Nah, Berarti 8/1/4. ya, berapa hasilnya? 32. 32 meter. Ini soalnya paling gampang. Ya, ini pasti bisa ini ya. Paling gampang dan pasti sering muncul. Ya. Sudah di PH dan PAS itu pasti ada soal ini. Ini sudah gampang ini soalnya. Oke, gimana? Ya. Tes. Ya, langsung aja ya soal gampang ini ya. Langsung aja pingin langsung PH. Gawat. Mis ketemu soal gampang ini langsung bikin PH sekalian aja sekarang. Jangan, Zat. Ya. Tapi soal ini pasti ada di PH, juga ada di PAS. Ada ini sudah. Ada soal seperti ini. Gampang soalnya, pasti bisa. PAS-nya tuh bab apa aja, Zat? Dari awal materinya tentang program linear. Sampai matriks, sampai transformasi, sampai barisan deret hingga. Tenang, soalnya ini insya Allah soalnya tidak terlalu susah, karena soalnya itu ada sebagian itu sama dengan kelas yang lain, sebagian ada muatan tersendiri setiap kelas. Nah, jadi ada beberapa soalnya itu tipe-tipenya sama. Ada muatannya setiap kelas itu ada sendiri. Tapi ada sebagian nilai soalnya itu sama. Jadi insya Allah gampang-gampang soalnya. Oke, any questions? Oke, simpan tenaganya buat besok ya. Besoknya kelihatannya ini PH-nya 2 bareng, langsung non-stop. Ya, jadi simpan saja tenaganya. Oke ya, waktunya 45 menit. Soal PH-nya boleh buka buku catatan. Untuk pemberitahuan kisi-kisi PAS, dan bagaimana aturan mainnya, tunggu informasi berikutnya. Oke? Alhamdulillah. Oke. Kalau tidak ada yang dibahas lagi,
Gak ada yang dibahas lagi, sudah? Ya, soalnya tunggu kisi-kisinya, tunggu berikutnya ya. Soalnya masih dibuat. Tenang saja. Oke, karena tidak ada yang dibahas lagi. Nah, oke. Kita cukupkan hari ini. Oh, mau dokumentasi? Atau gimana? Oke. Ini kok tambah kayak ini dokumentasi tapi gak ada yang kasih apa-apa, gimana ini? Ya Allah. Udah lelah kayaknya Ustaz. Ya gak Mereka. apa-apa ya. Yes, gak apa-apa. Aku foto ya. 1, 2, 3. Wenten pun. Mbak Merek. Oke, sukses. Amin. Amin. Semoga sukses ya PH-PH-nya, PH Matematika dan PH PPKN. Amin. Kita cukupkan hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa banyak istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai jumpa besok dengan semangat yang baru dan masih fresh. Ya, semoga bisa fresh ya karena jam pertama. Oke. Setelah kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yuk. Besok pusing. Enggak. Nah. Oke, izin live ya. Oke, Ustaz. Oke, yuk. Ayo Ustaz. Yes. Terima kasih. Gracias. Ya, jangan lupa ngerjakan latihan PH-nya yang Bu Siva ya. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Oke. Assalamualaikum. Salam.